Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini saya pengen berbagi saja masalah perbaikan laptop Lenovo ThinkPad X260 X260. Jadi untuk permasalahannya ini adalah dia tidak bisa ngedetek hard disk atau SSD baik di SATA ataupun di M2 ya. Jadi permasalahannya adalah seperti itu, tidak bisa ngedetek hard disk atau tulisan di monitor nanti error detection on SSD M2. Nah, kode numbernya adalah 200 ya, 2100. Nah, yang perlu dicek pertama kali itu adalah coba silahkan diganti SSD-nya terlebih dahulu ya. Diganti SSD-nya. Kalau misalkan hasilnya sama, kemudian coba dengan kabel yang lain ya. Jadi ini bentuk kabelnya seperti ini. Jadi nanti dicolok ke sini. Nah, dicolok di sini. Nah, kalau misalkan sudah ganti SSD, hasilnya nihil, kemudian ganti kabel, ini juga hasilnya sama, maka langkah selanjutnya adalah yang perlu dicek adalah koneksi pin dari konektor ini ya, koneksi pin dari konektor ini. Nah, bagaimana untuk melakukan testingnya? Kita menggunakan avometer. Ini saya menggunakan yang versi digital. Jadi kita setel avometernya ini di mode buzzer ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang harus dicek adalah pin dari konektor yang terhubung ke motherboard ya, itu yang harus dicek ya. Sebentar, ini saya dekatkan terlebih dahulu. Misalnya kayak gini nih, di sini tuh ada pin ya, pin dari motherboard, dan di sini adalah pin dari konektor ini sendiri. Nah, cara mengetahui dia terhubung atau enggak, nanti ketika kita menggunakan mode buzzer, ketika kita hubungkan seperti ini, nah dia akan berbunyi. Caranya adalah kita letakkan satu probe ini, terserah ya mau yang merah atau yang hitam. Satu kita letakkan di motherboard, satu kita letakkan di konektor. Nah, ini kan berbunyi. Ya, ini kita cek semuanya. Ada 30 pin di sini, jadi masing-masing harus kita cek koneksinya, apakah dia terhubung atau putus. Ini pin kedua, ini pin ketiga, seterusnya ya, seterusnya. Nah, kalau misalkan ternyata semuanya terhubung ya, ketika semuanya terhubung dan hasilnya masih sama, masih nihil, maka sekarang kita akan cek di pin 6 dan di pin 13 ya. Sebentar, saya buka skemanya dulu. Ya Allah. Nah, oke. Sekarang dipastikan tegangannya muncul atau tidak. Ya. Yang harus dicek satu adalah pin 5 volt. Pin 5 volt itu ada di pin ke 6 ya, 6 sampai 8 ya, di sini. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini 6 sampai 8 ini dicek, ini harus mengeluarkan tegangan 5 volt. Kemudian di pin 13-nya. Ya, di pin 13 ini juga
harus mengeluarkan tegangan 3 volt. Nah, kalau ternyata ini sudah mengeluarkan tegangan dan hasilnya masih sama, berarti kita mesti cek di, ya kita balik dulu ya. Nah ini kita mesti cek di bagian belakang ini. Ini adalah area atau blok PCI SSD atau hard disk. Ya, jadi blok di sini yang harus kita cek. Ya, pastikan di sini untuk key 4-nya ini, ya di sini itu 3 volt muncul, kemudian di sini U27 2 pin ini, ya ini untuk pin yang ke berapa ini ya? Sebentar. Nah, pin kelima, ya pin kelima ini harus muncul 5 volt, ya 5 volt. Ini pun juga sama, ini 5 volt, ini 5 volt. Ya, kalau semuanya sudah muncul dan masih tidak bisa ngedetek, berarti permasalahannya itu ada di bagian SATA TXP control, SATA TXP konektor, ya. Kemudian di bagian SATA TXN konektor, kemudian di SATA RXN konektor, kemudian SATA RXP konektor. Ya. Jadi yang bertanggung jawab terhadap jalur tersebut adalah controller ini. Ya. Controller ini yang bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan tegangan sudah muncul tapi tidak bisa ngedetek hard disk, maka silakan diganti untuk chip ininya. Nah ini tadi saya ganti ya dua-duanya ini. Ya, saya ganti dua-duanya ini. Ketika sudah diganti, alhamdulillah untuk SSD sudah terbaca. Boleh nggak kalau misalkan diganti satu aja? Ya kalau saran saya sih sebaiknya diganti dua-duanya ya, supaya nanti sama-sama baru, kinerjanya sama-sama bagus. Karena dua ini pun juga dia terhubung secara paralel ya. Dua chip ini terhubung secara paralel kalau kita cek di bagian skema. Nah, untuk apa ini? Ini U25 ya. Untuk di skema ini U25. Nama apa ini sebentar. Nama IC-nya itu adalah mana tadi? Nah, nama IC-nya itu adalah PI2EQ X862. Ya, jadi itu serial numbernya. Untuk kanan kiri ini sama ya untuk serial numbernya. Jadi silakan diganti dua chip ini. Nah, setelah diganti hasilnya bagaimana? Ya. Setelah diganti hasilnya, jadi ini bukan yang saya perbaiki ya. Yang saya perbaiki itu adalah ini. Ya, ini sudah menyala, sudah masuk ke Windows. Ini cuma sekedar gambaran aja nih untuk motherboard yang sama. Ini belum saya rakit total ya, tapi bisa diperhatikan di sini. Nah ini, dia sudah masuk ke Windows. Ya. Wah, agak ngeri nih. Ini sudah masuk ke Windows, sudah kedetek SSD-nya, hard disk-nya. Oke. Jadi untuk di kasus Lenovo ThinkPad mulai dari X230, 240, 250, ya 260, 270, nah itu ya kurang lebih konsepnya sama ya. Oke, mungkin di video kali ini itu aja yang bisa saya bagikan, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.